Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Arman di Cilacap. Mas Arman menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2002. Jadi di tahun tersebut Mas Arman itu ceritanya lagi pacaran sama seorang perempuan yang sekarang itu jadi istrinya, itu namanya Mbak Ara. Jadi tak buka dulu dari awal gitu ya. Nah, namanya Mbak Ara. Nah, prosesnya itu waktu itu sempat diwarnai ya ada sedikit masalah atau kesalahpahaman lah di situ. Jadi di tahun 2002 tersebut si Mas Arman itu lagi di rumah selepas maghrib gitu ya, dan waktu itu memang malamnya itu malam Sabtu. Biasanya kalau malam Sabtu itu sekitar nanti jam 8 atau jam berapa Mas Arman itu sempetin main ke rumahnya Mbak Ara. Nah, rumah mereka itu masih satu kampung, tapi ya antara ujung sama ujung gitu, jadi lumayan cukup jauh lah. Jadi malam itu selepas maghrib datanglah temannya temannya Arman, temannya Mas Arman, namanya Tejo. Mas Tejo itu datang ke situ, man gitu kan, manggil-manggil. Mas Armannya pun keluar, tumben gitu kan. Mas Arman mau nolak, ini kalau misal Tejo ngajak jalan, ngajak keluar, ya nggak bisa, aku kan nanti mau ke tempatnya si Ara. Si Mas Arman pun keluar, ya kenapa Jo? Man, sini man, aku mau ngasih tahu sesuatu, kata si Tejo. Mukanya tampak serius. Kenapa, ada apaan? Ara, katanya. Ara kenapa? Aku tadi lewat depan rumahnya Ara. Ara lagi diapelin, katanya begitu. Diapelin? Diapelin siapa? Langsung panas gitu kan si Mas Arman. Diapelin siapa, Jo? Itu. Aku nggak tahu. Pokoknya ada cowok di sana. Ganteng man, kata si Tejo-nya begitu, manas-manasin gitu ya. Mas Armannya kan, kamu ngelihatnya gimana? Cerita dulu. Ya, aku lewat di situ. Ara duduk di teras di sana sama seorang cowok. Aku nggak tahu dia itu siapa, cuman pakai peci, katanya begitu. Nah, itu kan bisa bapaknya. Bukan, bapaknya aku tahu. Bapaknya kan udah ubanan, kata si itu. Ini anak muda, orang anak muda. Loh kok kan dia ngadepnya ke sana, ngebelakangin kamu kan, berarti dari mana kamu tahu kalau dia ganteng, kata si Mas Arman. Tahu lah, dari belakang aja udah kelihatan, katanya. Mas Arman yang tambah panas gitu kan. Man, beneran man, katanya begitu kan. Mas Armannya gimana? Ya udah Jo, kita ke sana Jo, kita ke sana. Akhirnya begitu kan. Mas Tejo kan kebetulan bawa motor. Ya udah Jo, kita ke sana. Samperin. Zaman segitu Mas Arman itu masih menggelora begitulah. Pokoknya nggak boleh kena panas sedikit, bawaannya tuh emosi itu. Apalagi berhubungan sama Ara, seseorang yang sangat dia cintai begitu. Akhirnya sudah berangkatlah sama Tejo. Mas Arman yang bawa motor. Sekali ngeng itu mau terbang itu, tapi nggak jadi. Tejo terlalu berat, Tejo tuh badannya gede kan. Sana menuju ke arah rumahnya Mbak Ara. Begitu sampai di situ, bener aja ada seorang anak muda yang lagi duduk di sana, cuman Mbak Aranya nggak ada. Langsungan ke situ, masuk ke situ, turun dari motor itu, bawaannya itu udah panas banget lah, mau meledak gitu. Si ini masuk naik ke teras sana, si anak muda itu pun ngelirik ke arahnya Mas Arman, dan beneran gitu, si pemuda itu memang ganteng, kata si Mas Arman. Asem, beneran ganteng. Kalau kayak gini sih Ara pasti klepek-klepek. Ini 2 atau 3 kalinya dari aku, kata si Mas Arman begitu ya. Ini sih gantung, putih, matanya bening, rambutnya hitam, pakai peci, pakai baju koko semacam ini. Wah, gawat nih kayak gini. Akhirnya apa? Lagi ngapain? Langsung ditanyain begitu sama si Mas Arman. Lagi ngapain? Saya lagi ada perlu sama keluarganya ini, keluarga sini, kata situ. Perlu sama siapa? Sama Ara atau sama siapa? Iya betul, memang lagi ada perlu sama Ara. Nggak pakai, kata si Mas Arman itu langsung marah-marah begitu ya. Nggak pakai, pulang sana, pulang. Diusir si orang itu. Ya si pemuda tadi pun bangun gitu ya. Nah begitu bangun,
kenapa saya disuruh pergi, katanya begitu kan. Kamu siapa? Ditanya sama si pemuda tadi. Aku calonnya Ara, katanya begitu. Aku calonnya Ara. Oh, calonnya Ara gitu. Iya, kamu mau ngapain ke sini? Kamu mau deketin Ara juga ya? Waduh, salah paham Mas, kata si itu ya. Salah paham. Bukan seperti itu. Sudah, nggak pakai ini. Nah, mungkin karena ribut-ribut, keluarganya si Mbak Ara dari dalam mungkin mendengar gitu ya. Dan akhirnya keluarganya pun keluar. Dan sebelum kita lanjut ke cerita, mohon izin promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Ya, bawang gorengnya Wiji, kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Bawang renyah, bawang kriuk, minyaknya sangat sedikit, murni, tanpa campuran tepung dan yang lain-lain. Itu aja. Terima kasih, lanjut lagi. Nah, keluarganya Mbak Ara kan keluar. Pertama bapaknya gitu. Man gitu kan. Iya Pak gitu kan. Iya. Kenapa, ada apa? Mungkin bapaknya itu udah tahu nih ada kesalahpahaman, ada ribut-ribut seperti ini. Duduk dulu katanya. Duduk dulu sini. Akhirnya Mas Arman pun disuruh duduk. Tejo pun duduk di situ sama si mas-mas yang tadi. Nah, si bapaknya pun ngomong, kenapa ribut-ribut, kenapa? Lagi kayak gini-gini kok malah ribut-ribut gitu kan. Mas Armannya pun ya nunduk gitu kan. Diem aja si Mas Arman. Jadi gini, Man, kamu datang marah-marah, kata si bapak. Iya Pak, maaf Pak. Ini namanya Irham, katanya begitu. Mas Irham ini masih sepupu sama Ara, katanya begitu kan. Ini tuh masih sepupu sama Ara, saudaranya. Dia datang ke sini lagi mau nolongin Ara. Mas Arman kan jadi, nolongin apa Pak? Nanya begitu kan, nolongin apa Pak? Ara lagi sakit ini. Hah? Si Mas Arman kaget banget. Ara lagi sakit Pak. Sakit apa Pak? Orang kemarin juga baik-baik aja. Ara tadi sakit waktu sore. Jadi sakitnya tuh aneh, Man. Ya kamu juga belum dikasih tahu karena memang nggak sempat gitu kan. Kami nggak sempat dari tadi itu coba nolongin Ara. Cuman ya Aranya masih begitu. Pak, sakitnya sakit apa gitu ya. Ara itu tiba-tiba selepas maghrib tadi, dia itu mandinya itu sore. Pas banget waktu lagi maghrib, lagi azan. Sebenarnya udah dibilangin Ara, mandinya nanti lah. Dia tidur dan bangunnya itu kesorean, sekitar jam 5:30. Gelusar-gelusur dulu, kayak gitu katanya lemes. Dan akhirnya kayak gitu, mau mandi, bentar, nunggu adzan turun dulu atau gimana, nunggu adzan itu berhenti, jangan, atau nunggu maghrib selesai 6:30 atau gimana gitu ya. Aku udah gak enak banget Pak, udah gerah kayak gini, udah lengket. Ya kayak gitu, maksain mandi. Nah begitu mandi selesai, habis ganti baju, tiba-tiba di dalam kamar kok ada suara ketawa. Ara itu ketawa-ketawa sendiri, tak pikir ya dia lagi baca komik atau apa kan, biasanya begitu suka ketawa-tawa sendiri, ada yang lucu. Cuman kok ini aneh gitu ya, lu kok seperti itu ketawanya. Ya tak samperin sama bapak ke situ dan si Ara ternyata kayak gitu. Dia tuh lagi berdiri di atas kasur, tangannya tuh begini kayak orang lagi sholat. Cuman ketawa-ketawa sendiri, ya bapak khawatir gitu kan. Dan bener aja pas dideketin ternyata ya Ara boleh dibilang kayak semacam kerasukan begitu, Man. Oh gitu Pak, terus gimana sekarang Pak? Nah ya bapak bingung. Nah Irham ini dia ya ngerti lah masalah begitu-begituan. Makanya tadi tak kabarin. Kenapa kamu cemburu? Kata si bapaknya begitu ya. Kenapa kamu cemburu? Nunduk aja si Mas Arman, malu banget ngelirik ke arah Tejo. Pengen tak hajar ini si Tejo pikirnya. Tapi ya si Tejo juga bener ngasih informasi, dia juga nggak tahu masalah ini. Akhirnya Mas Irham, aku minta maaf ya Mas ya. Iya ndak apa-apa Man. Mas Irham itu posisinya lebih tua. Ndak apa-apa Man gitu kan. Santai aja, salah paham kata si Mas Irham. Ya sudah. Oh iya si Tejo pun ngomong, Pak nun sewu. Tadi waktu saya lewat ke sini, Ara itu lagi duduk di sini soalnya. Jadi saya tuh ngomong sama si ini, sama Arman. Armannya marah-marah langsung begitu Pak. Kamu juga manas-manasin si Jo gitu ya. Akhirnya udah
Udah nggak usah diributin. Ya tadi Ara ke sini karena memang mau diajak ke sini, udah di luar aja yuk, di luar kata si Irhamnya. Dan udah Ara itu masuk. Sekarang gimana Pak? Sekarang udah mulai agak tenangan. Dan begitu ini kan akhirnya, Pak mohon izin saya tuh pengen ngelihat, boleh Pak? Ya sudah, nggak apa-apa, sana masuk kata situ kan. Si Mas Arman pun masuk, termasuk Mas Irham, bapaknya Tejo pun juga ikutan masuk, tapi Tejo itu nunggu di ruang tamu di situ ya. Si Mas Arman masuk ke dalam sana, si Mbak Aranya lagi duduk di ruang tengah di sini. Nah begitu dia duduk, Ra dipanggil kan sama si Mas Arman. Aranya nengok ngelihat ke arahnya Mas Arman. Dia itu langsung berdiri ngelompat dan mau nyerang si ini, mau nyerang si Arman. Bener-bener di begini ya, kayak mau dicabik-cabik begitulah, sambil teriak-teriak ngeluarin, mohon maaf, kata-kata yang kotor semacam itu, dan yakin itu tuh bukan Ara. Keluarga pun tahu seperti itu ya. Ini sampai si Mas Irham itu jatuh ke bawah, ya kayak gitu, nangis-nangis begini, Ra, ampun gitu. Dan Mas Irham pun akhirnya turun, kepalanya Ara itu didek gitu ya, kayak dipek pelan. Dan setelah itu si Mbak Aranya tuh kelebrek, lemes, dan akhirnya udah dipindahkan lagi ke sana. Ya begitu man, kata si bapak. Terus gimana Mas Irham? Ininya Ara, ya dia ada yang masuklah katanya begitu, nanti ini makanya mau dikerjain. Terus kan tadi kamu datang salah paham, akhirnya sedikit tertunda, kata si Mas Irham. Maaf banget, mungkin omongan itu sengaja dilemparkan Mas Irham supaya Mas Arman merasa bersalah juga kali ya. Ya Mas Arman juga merasa bersalah di situ, datang bukannya membantu malah mau bikin gara-gara gitu ya. Akhirnya sudah dilakukan sebuah kayak semacam ini ya, nggak tahu kalau misal narator bayangin sosok Mas Irham ini mirip kayak Ustadz Faizar kali ya, mungkin seperti itu ya kan, ganteng kayak gitu, bersih, mungkin seperti itu, pakai peci gitu, bayangannya tuh kayak gitu. Itu mau melakukan kayak semacam meruqyah atau apapun itu sebutannya ya. Di sana duduk di ruang tengah. Mas Arman pun akhirnya ya wudhu, si Tejo juga ikut-ikutan. Yuk bantuin katanya, bantuin kamu baca doa, baca ini gitu ya. Udah diem aja baca itu, nanti sisanya biar saya yang handle, kata si Mas Irham tadi. Akhirnya sudah dikerjakan, dilakukanlah ruqyah tadi. Ada satu kejadian yang mungkin umum dalam praktek-praktek beginian gitu ya, yang sebenarnya itu trik, bagian dari trik juga, tapi Mas Arman yakin malam itu tuh bukan lampu di rumah, di ruang tengah terutama, itu tiba-tiba gitu, kayak ada yang korslet, kayak ada kabel yang nempel. Dari tadi itu enggak, dan sebelumnya juga enggak pernah seperti itu. Lampu tiba-tiba kayak gitu, kan masih Mas Arman terus baca, dan si Mbak Aranya tuh diem-diem begitu aja, sampai akhirnya apa? Dia itu lari. Mbak Ara bangun, lari kenceng banget lewat pintu depan. Pintu depan kan masih kebuka kan, dikejar itu. Ya Mas Arman mau megang gak enak gitu depan keluarganya kan. Ya nggak ditangkep, nggak apa, dia tuh lari terus langsung dikejar sama Mas Irham kan. Mas Arman di belakangnya nunutin ke sana, masuk belok ke samping rumah, ke area belakang sana. Mbak Ara itu masuk ke dalam kebun. Waduh, masuk ke dalam kebun. Si Mas Tejo itu inisiatif, Pak, senter. Akhirnya minjem senter, dapat senter kan. Ini si Mas Arman sama Mas Irham itu ngejar terus ke sana, masuk ke kebun. Mereka pun kehilangan jejak. Mas Tejo di belakang itu bawa senter, dikasih ke Mas Irham. Akhirnya dikasih situ, dicari-cari masuk ke dalam kebun sana. Yang kedengeran itu cuman suara cekakakan, suara ketawa perempuan, tapi nggak tahu suara itu kayaknya bukan suaranya Ara menurut Mas Arman sendiri. Ini benar-benar ketawa terus, tapi ketawanya itu kayak dari berbagai arah. Kadang dari sebelah kanan mas, kata si Mas Armannya yang ngomong Mas Irham. Iya kanan. Di sana senterin, nanti suara itu pindah lagi sebelah kiri, kayak gitu terus. Nah kebun itu kan, mau izin ngopi dulu sebentar. Udah lama nggak ngopi.
nggak ngopi saat lagi cerita gitu ya. Nah, ini dicariin ke kanan, ke kiri, nggak ketemu-ketemu. Cuman disambut suara-suara itu doang. Sama sesekali Mas Tejo tuh, "Man, itu ada yang jalan man di sana man." "Apaan Ju?" "Selebet, itu kayak tahu ya kuntilanak," katanya begitu kata si Tejo. "Asyuh, ya mungkin itu kali," kata si Arman. "Udah, enggak apa-apa. Ini Mas Tejo di belakang Mas Arman di belakangnya Mas Irham. Mereka bertiga pun manggil-manggil, Ara, dipanggil gitu kan. Nanti dijawab ketawa, cekakak begitu. Sampai akhirnya mereka itu tiba di sebuah ada pohon, konon katanya itu adalah pohon jati. Jati tua yang sudah mati. Itu udah bertahun-tahun berdiri di sana, nggak rubuh-rubuh, bahkan jati tersebut mati itu dari Mbak Ara masih kecil itu udah mati gitu ya. Dan memang di situ terkenal angker oleh warga, itu disebutnya pokoknya kalau siang itu jangan main di situ, sore pokoknya hindari area situ. Area situ tuh angker suka bikin bingung orang, katanya begitu kata warga. Nah, mereka pun akhirnya menuju ke sana dan suara itu terakhir terdengar dari arah situ. Si Mas Arman yang ngomong, "Mas Irham, di belakang itu ada pohon jati yang katanya angker." "Sebelah mana, Man?" "Itu lurus terus ke kiri, di situ tuh ada satu Mas." "Yaudah kita ke sana." Memang bener arahnya juga dari sana gitu kan. Dan ternyata memang bener si Mbak Ara itu ada di situ, cuman apa? Jati itu berdiri kan masih kurang lebih sekitar 6 atau 7 meter, lumayan cukup tinggi ya. Mbak Ara itu di puncak sana lagi meluk pohon, cuman posisinya itu kebalik. Kepalanya di bawah, kakinya itu di atas. Cuman posisinya meluk pohon begitu. Ya begitu lagi diem aja, kepalanya ditempelin ke kayu begini, terus matanya tuh melek gitu ya. Si Mas Irham datang, Mas Arman datang. Ara turun," kata si Mas Irhamnya. "Ara sini turun." Itu si Aranya itu diem aja cuman melototin begini. Si Mas Arman juga, aduh gitu kan, kasihan. Untungnya Mas Arman itu mikir, ada Tejo kan, ini untungnya Ara itu pakai celana. Coba dia itu lagi pakai rok, posisinya terbalik begitu. Tejo tak antem katanya, tak usir gitu. Untung begitu. Jadi posisinya pakai celana kan nggak ada yang blak ngebuka begitu ya. Aman, ada Tejo nggak apa-apa gitu. Kalau misal pakai rok, Tejo tak usir, tak suruh pulang gitu. Aku nggak terima Tejo ngelihat. Pokoknya intinya begitu ya. Ya namanya pikiran anak muda itu, yes kemana-mana lah yang kayak gitu tuh masih dipikirin aja. Akhirnya pas setelah dirayu-rayu nggak mau turun, Mas Irham pun mendekat ke sana, terus tangannya tuh nempel ke arah pohon. Nah saat nempel ke arah pohon, si Ara baru ngomong. Mas Irham ngomong gitu ya pertama, "Ara sini turun." "Aku ndak mau," kata si Mbak Ara, "aku ndak mau turun. Rumahku di sini," kata si itu. Ngomongnya pun halus. "Bukan, itu kan rumah kamu yang ada dalam Ara. Aranya sendiri rumahnya bukan di sini. Ara itu rumahnya di sana. Yuk turun, Ra." "Aku ndak mau," katanya. "Bawa Ara turun ke sini," kata Mas Irham lagi. "Aku ndak mau. Aku mau tinggal di sini aja. Ayo buruan ke sini, kalau ndak nanti pohon jatinya tak robohin loh," gitu bilangnya seperti itu. "Coba aja kalau berani ngerobohin," kata si Aranya. "Coba aja kalau berani ngerobohin." "Ya sudah kalau kayak gitu. Man, Tejo, ada yang bawa korek enggak?" "Oh ada mas, ada mas." Si Tejo kan ngerokok, dia tuh bawa korek yang korek batangan itu loh, korek lama. "Ada. Ini mas koreknya korek begini." "Ya udah enggak apa-apa," kata si ini. "Nih tak bakar ya, rumahnya tak bakar ya," kata si Mas Irhamnya. "Coba aja dibakar," kayak gitu, masih ngeledek-ngeledek di atas seperti itu. Akhirnya bener, cer. Cuman pohon jati di bagian bawah itu dibakar gitu. Si Aranya di atas itu teriak-teriak. Teriaknya pun ngomong kasar gitu ya, mencaci maki lah dan bilang panas goblok kayak gitu, kurang lebih seperti itulah. Bener-bener omongan-omongan yang Mas Arman sendiri tuh nggak pernah dengar dari mulut Ara keluar, nggak pernah.
itu nggak pantas banget lah diucapkan oleh seorang Mbak Ara gitu ya. Dan akhirnya apa? Iya, aku turun, aku turun. Si Mbak Ara pun turun, tapi turunnya ya begitu aneh. Mirip bunglon. Bukan turunnya meluk begini atau badannya muter balik gitu, enggak. Tapi justru tangannya itu bagian dadanya gitu ya, itu enggak nempel di pohon, tapi begini, trep, 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 nurunin itu. Dan Mas Arman itu sumpah, ini serem banget, mana rambutnya kebalik gitu kan, ngegantung-gantung, blok, 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 sampai ke bawah. Dan begitu sampai ke bawah, langsung disambut sama Mas Irham. Dep, dipegang kepalanya lagi. Keluar sekarang, keluar. Kalau ndak tak bakar ini, tak bakar, kata si Mas Irham. Beneran tak bakar. Iya, aku keluar. Akhirnya blek, jatuh kan, si Mbak Aranya itu lemes. Bingung Mas Irham juga, ini gimana ya, Man, bawa araknya gimana ya, Man ya? Sini tak bawain, kata si Mas Armannya begitu kan, nawarin merasa sebagai pacarnya gitu ya. Cuma Mas Irham, enggak, jangan, kamu ndak boleh, kata Mas Irham, ndak boleh kamu yang bawa. Siapa ya? Panggil itu deh, panggil bapak, katanya begitu kan. Panggil bapaknya Mbak Ara maksudnya. Akhirnya si Mas Tejo pun ke belakang. Jo, ini Jo bawa senternya dibawa, soalnya susah masuk ke situ. Akhirnya ke sana, Mas Tejo masuk ke dalam, pulang ke rumah, manggil bapaknya Mbak Ara. Sambil nungguin itu, si Mbak Aranya tetap masih tertidur gitu kan, masih kayak orang pingsan, lemes gitu. Mas Arman itu ngelihat karena pohon jati ini kan cuman digituin doang ya Mas ya, tapi kok bisa-bisanya dia panas gitu. Mas Irham itu cuman senyum doang, nggak menjawab dengan kalimat apapun. Mas Arman ngelihat ke atas sana, di atas itu ada yang duduk. Kali ini tuh sosok warna hitam yang bentuknya itu nggak jelas. Yang jelas rambutnya tuh memang kayak agak-agak panjang sepunggung gitu. Duduk meluk begini benar-benar di ujung pohon jati tua yang memang udah nggak ada daunnya sama sekali ya, cuma tinggal kayak batang kasar, terus berdiri tegak di ke atas itu, cuman kayak gitu doang. Nah, ini tuh lagi meluk di atas itu. Mas Irham, di atas itu ada itu ada yang ini. Dibeginiin si Mas Armannya, slep gitu, kayak dicuci mukain, diraupin, lep. Mas Armannya kan, kenapa Mas gitu kan? Udah, biar kamu ndak ngeliat. Mas Arman pun ngeliat ke atas lagi, pandangan itu hilang. Udah bersih, nggak ada apapun, cuman pohon jati doang. Nggak lama setelah itu, bapaknya si ini datang ke situ, bapaknya Ara sama Pak Leknya. Ke sana akhirnya ya digotong lah sama Pak Leknya waktu itu. Udah sini tak ini. Bapaknya Mbak Ara udah nggak kuat gitu ya, gendong Ara. Akhirnya gendong sama Pak Leknya. Di situ Mas Arman, kenapa nggak aku aja gitu ya. Nggak boleh sama Mas Irham, karena ya Arman itu bukan siapa-siapanya, dan ya mereka itu kan ya belum nikah, belum apa gitu kan. Akhirnya sudah ke situ, si Tejo-nya yang ngomong, kamu pasti pengen ya Man ya, katanya. Apa Jo, katanya. Pengen gotong itu arak gitu ya. Si Armannya gitu kan, udahlah nggak usah dibahas, katanya begitu. Sama ini ya Man, untung Ara itu nggak pakai rok ya, katanya. Tejonya tuh nyambung pikirannya Mas Arman tadi gitu ya. Itu maksudnya gimana Jo? Ya kamu kebayang aja kalau misal Ara pakai rok, posisinya jomplang gitu, kebalik begitu kan, nanti kelihatan semua. Nanti aku ngelihat gimana? Brengsek juga, katanya, kata si Mas Armannya gitu. Tapi bagaimanapun juga, yes, untungnya seperti itu ya Jo. Dan kamu biasanya tuh nggak kepake Jo, tapi malam ini tuh kamu hebat, katanya begitu ya. Oh, si Mas Tejo-nya malah seneng gitu kan. Ya lah Man, namanya temen ya saling bantu kayak ini. Semoga arahnya tuh baik-baik aja. Mereka pun akhirnya pulang ke rumah. Mas Irham pun menceritakan. Jadi ya begitu. Ada orang yang percaya, ada orang yang enggak percaya. Masalah itu tadi waktu-waktu sedekala, waktu-waktu pergantian hari. Itu kan memang dari segi alam gitu ya, memang ada ketidakseimbangan gitu ya. Namanya juga pergantian. Itu agak sedikit oleng, dan ya disitulah. Di sisi lain ada yang percaya kalau memang di waktu-waktu tersebut
ada sesuatu yang terbuka, energi-energi semacam itu tuh lebih kuat. Ini bahasanya Mas Irham gitu ya, kurang lebih itu kayak gitu. Makanya di saat kondisi Mbak Ara itu lagi lemah-lemahnya karena habis tidur dan tidurnya bangunnya juga sore, itu kan memang orang kalau tidur bangunnya kesorean tuh bawanya males, masih ngantuk kayak gitu kan. Ini langsung dibawa mandi, dan kamar mandi itu adalah salah satu tempat yang disukai oleh bangsa-bangsa jin. Dan kebetulan mungkin waktu itu, sore itu, sosok yang ada di belakang sana, yang penunggu pohon jati tersebut, lagi lewat. Mungkin mendengar ada gebiar-gebiur, itu siapa yang mandi, ditengokin. Loh, anak ini gitu kan. Tak tempelin mumpung bisa. Mumpung kondisinya itu lagi lemah, kata si Mas Irham itu kurang lebih menjelaskannya seperti itu. Jadi ya jadilah semacam itu. Lah, Ham, ini nanti bapaknya bapaknya Mbak Ara ya. Ham, ini nanti kedepannya bisa keulang lagi seperti ini enggak? Maksudnya ini kan Ara udah pernah kerasukan begini, nanti kedepannya itu bisa kerasukan lagi gitu enggak? Ya bisa, kata si Mas Irham, kemungkinan bisa. Tapi selama ya Aranya jaga diri baik-baik begitu ya, masalah waktu, masalah tempat dan sebagainya, kemungkinan sih enggak. Ini juga ya bismillah lah, udah tak tutup, kata si Mas Irham, semoga enggak kebuka lagi. Dan akhirnya sudah malam itu Mbak Ara pun sadarkan diri. Ya saat ditanya-tanya, Ra, tadi gimana? Mas Arman pun nanya gitu, akhirnya sampai jam 10 malam. Ra, tadi gimana rasanya tuh, gimana kamu tuh yang dirasain itu apa? Aku nggak ngerasain apa-apa, kata si Mbak Ara, aku nggak ngerasain apa-apa, aku tuh kayak cuman tidur. Kamu nggak mimpi nggak apa? Enggak, aku nggak mimpi apapun, aku tuh cuman seingatku ya aku mandi, udah habis itu tuh aku nggak nginget apa-apa, makanya bingung kayak orang pingsan mungkin ya. Ya tahu-tahu begini rame di rumah ini gitu. Dan waktu itu kan sempet warga itu juga bertanya-tanya, ngelewat loh, kok ada senter di sana itu lagi ngapain? Warga kepo, oh ternyata ada lagi beginian, ngasih tahu warga yang lain. Akhirnya ya pada berkumpul semua di situ, lumayan cukup ramai lah di sana. Jam 10 Mas Arman pun pulang sama Mas Tejo, dan ya alhamdulillahnya Mbak Ara sendiri juga sembuh gitu ya. Kesananya itu udah nggak terjadi apa-apa lagi. Dan Mas Arman pun akhirnya jadi kenal sama Mas Irham. Sesekali Mas Irham itu bilang, Man, kalau misal sama Ara itu kamu jangan bawa ke area belakang sana dulu. Loh Mas, aku bawa ke area belakang ngapain? Ya gak ngapa-ngapain gitu ya, maksudnya kan katanya kamu misal sama Ara suka di area-area belakang situ, di bawah pohon jambu, di sana ngobrol-ngobrol. Sementara waktu jangan dulu, jangan di situ ya. Udah kamu ngobrol di depan rumah aja di situ, jangan dibawa ke belakang. Soalnya Ara sendiri itu masih rapuh, setidaknya sampai 40 hari ke depan. Itu masih rapuh, makanya hindari, jangan deket-deket sama itu yang di belakang dulu. Takutnya itu masuk lagi, nanti kan repot gitu. Oh iya mas, ya mas. Dan ya omongannya Mas Irham itu dipegang benar-benar sama si Mas Arman tadi. Dan alhamdulillahnya kurang lebih sekitar setahun itu nggak pernah terjadi apa-apa, sampai Mas Arman pun akhirnya menikah dengan Mbak Ara sampai sekarang. Itu aja ceritanya. Terima kasih Mas Arman. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang memesan bawang goreng Nyai Wiji, terima kasih banyak tentunya. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.